Untuk melakukan analisis cefalometri secara digital, maka diperlukan membuka Google terlebih dahulu. Kemudian dimasukkan website WebCep di pencarian Google, kemudian pilih WebCep. Nah, tampilan awal dari WebCep untuk melakukan analisis cefalometri secara digital adalah seperti ini. Kemudian bisa dipilih di kiri adalah pasien list untuk memasukkan data cefalometri dari pasien. Dan perlu dimasukkan password terlebih dahulu untuk login pada website ini. Sebelum itu, kita masukkan new patient untuk memasukkan pasien baru dan harus menambahkan beberapa identitas pasien yang terdiri dari pasien ID dan memasukkan nama pertama pasien, kemudian akhir nama pasien, kemudian ras, lalu gender pasien. Kemudian diikuti oleh tanggal lahir pasien. Setelah ini di-enter untuk melanjutkan ke sesi berikutnya. Selanjutnya, tahap berikutnya adalah klik next step, lalu add record. Ini kita add record saja, kemudian dimasukkan add record lateral cephalometry untuk memilih file yang ada di komputer. Kemudian jika sudah berhasil di-upload, maka akan tampil seperti ini untuk siap dilakukan analisis cefalometri. Di sini terdapat berbagai macam menu seperti memasukkan gambar panoramik dan foto intraoral pasien. Kemudian ini adalah tampilan pertama dari analisis cefalometri dan landmarknya. Kemudian di sini ada AI landmark detection, kemudian dilakukan AI digitization untuk didapatkan titik-titik anatomi cefalometri berikut. Titik ini harus disesuaikan dengan anatomi yang benar dari anatomical landmark cefalometri, karena tidak semua titik-titik atau garis ini sudah sesuai dan dapat dilakukan penyesuaian secara manual. Yang pertama, dilakukan penyesuaian titik jaringan lunak terlebih dahulu. Apakah titik jaringan lunaknya sudah benar sesuai dengan anatomikal dari pasien. Titik ini dapat digeser menggunakan kursor sampai menemukan titik yang sesuai. Nah, di sebelah kanan terdapat gambar zoom in untuk melihat lebih detail mengenai ketepatan titik ini berada. Kemudian dilakukan penyesuaian pada jaringan keras. Apakah titik-titik pada jaringan keras ini sudah sesuai dengan anatomi? Kemudian disesuaikan relasi molar berdasarkan gambar pada model studi.
Analisis sefalometri. Untuk melakukan analisis sefalometri, perlu dilakukan penentuan titik-titik anatomi atau landmark pada kraniofasial. Penentuan landmark dan juga tracing jaringan dilakukan menggunakan software www.websep.com. Melakukan tracing pada jaringan lunak dan juga keras pada gambar sefalometri dengan menggunakan software analisis sefalometri www.websep.com. Yang pertama yang dapat dilihat yaitu titik S atau sela. Titik ini ditentukan 3,5 mm dari dasar sela tursika. Kemudian titik N atau nasion. Titik ini merupakan aspek paling anterior dari sutura frontonasal. Kemudian titik PO atau porion. Titik ini merupakan titik paling luar dan paling superior dari ear rod. Berikutnya ada titik OR atau orbita. Titik ini merupakan titik paling inferior dari orbita. Berikutnya ada garis FH atau Frankfurt horizontal. Garis ini merupakan garis horizontal dari porion ke orbita. Lalu didapatkan titik A, yaitu titik terdalam pada maksila yang sejajar dengan Frankfurt horizontal. Kemudian titik B, titik ini merupakan titik terdalam pada mandibula yang sejajar dengan Frankfurt horizontal. Lalu titik POG atau pogonion, titik ini terletak pada bagian paling anterior dari dagu. Berikutnya titik menton atau ME, titik ini yaitu titik yang paling inferior dari sifinsis mandibula atau titik paling bawah dari mandibula. Berikutnya titik gnation. Gnation atau GN merupakan titik paling anterior dan paling inferior dari dagu. Kemudian ada gonion atau GO. Titik ini merupakan titik perpotongan garis singgung margin posterior ramus ascendens dan basis mandibula. Berikutnya ada SNA, sela nasion, dan titik A. Sudut yang dibentuk dari pertemuan garis sela ke nasion dan garis nasion sampai titik A. Kemudian ada SNB, yaitu sela, nasion, dan titik B. Sudut ini merupakan sudut yang dibentuk dari pertemuan garis sela ke nasion dan garis nasion ke titik B. Kemudian ada ANB, yaitu titik A, nasion, dan titik B. Sudut ini merupakan sudut yang dibentuk dari pertemuan garis titik A ke nasion dan garis nasion ke titik B. Berikutnya ada Y-axis atau Y-axis. Garis ini merupakan garis yang menghubungkan sela tursika dan gnation yang memotong garis Frankfurt horizontal. Garis ini digunakan untuk mengetahui arah atau jurusan pertumbuhan mandibula. Kemudian ada U1 atau upper incisif, garis yang dibentuk sumbu gigi dari insisal incisif maksila ke apikal. Berikutnya ada U1NA, yaitu posisi relatif dan inklinasi aksial dari insisif maksila U1 sampai garis nasion ke titik A atau NA. Kemudian ada garis L1 atau lower incisif. Garis ini merupakan garis yang dibentuk garis sumbu gigi dari insisal ke apikal. Berikutnya ada jarak L1NB. Jarak ini merupakan posisi relatif dan inklinasi aksial dari insisif mandibula terhadap garis nasion ke titik B. Selanjutnya ada sudut L1NB, merupakan hubungan sudut relatif dari insisif. Berikutnya sudut U1L1 merupakan posisi relatif insisif maksila terhadap insisif mandibula. Lalu ada sudut FMA, merupakan sudut yang dibentuk dari perpotongan garis FH dan mandibular angle untuk menunjukkan arah pertumbuhan rahang bagian bawah.
Kemudian ada garis FMIA, merupakan garis yang dibentuk oleh perpotongan garis FH dan mandibular incisive angle untuk menunjukkan indikator keseimbangan wajah. Kemudian sudut IMPA merupakan sudut yang dibentuk oleh perpotongan garis mandibular plane dan garis incisive mandibula. Berikutnya di sini ada garis basis kranii yang terdiri dari BA atau basion, kemudian S atau sela, dan R atau articulare. Berikut ini adalah analisis yang dapat dilakukan pada cefalometri digital. Kita klik analisis dahulu, kemudian di kolom kanan terdapat website analisis. Nah, ini merupakan chart dari website analisis sampai ke bawah. Lalu kita dapat memilih analisis dengan berbagai macam metode. Di antaranya ada metode Steiner, kemudian Downs, dan Tweed. Kemudian sekarang kita pilih Steiner terlebih dahulu. Di pengukuran Steiner terdapat SNA, SNB, dan ANB. Pada SNA-nya dengan meaning protrusi maksila, kemudian SNB dengan meaning prognatic mandibula, kemudian ANB dengan meaning skeletal kelas 1. Kemudian dengan metode Downs dengan angle of convexity, yakni convex facial profile dan prominent maxilla. Kemudian ada Y-axis dengan meaning normal growth direction in X and Y plane. Kemudian ada interincisal angle dengan meaning normal interincisor angle. Kemudian kita lihat untuk analisis tweetnya dengan pengukuran FMA dengan meaning hypodivergent facial pattern, kemudian FMIA dengan meaning proklinasi lower incisor relative upper face. Kemudian untuk IMPA dengan meaning proklinasi lower incisor.